Di Gunung Salak itu ada beberapa tempat. Yang pertama, saya pernah jalan waktu itu sama beberapa teman menuju ke salah satu situs di lereng sebelah utara agak agak tengah ya. Sekarang kalau misalkan naik gunung sama turun gunung harus cepat mana? Gunung itu butuh naik, walaupun tidak sampai puncak ya. Kita memang tidak sampai puncak, cuma menuju ke suatu situs. Suatu situs yang kita namakan sendiri karena penduduk waktu itu kita tanya belum tahu namanya apa gitu. Gunung itu butuh waktu 1,5 jam, turunnya 3 jam tuh gimana? Padahal turunnya kita berlari-lari. Nah itu waktu itu saya ke sana itu dengan beberapa orang, ada yang bawa kamera, cuman sayangnya waktu itu kan saya sudah ngomong bahwa handycam ini tolong pada saat berangkat diarahkan ke depan, nanti pada saat pulang diarahkan ke belakang, supaya kita bisa membedakan mana wilayah-wilayah yang hilang. Karena pada saat berangkat pasti kita dibantu, tapi pada saat turun kita nggak akan dibantu, karena turun kan gampang, nggak buang tenaga banyak-banyak gitu loh. Berhenti, bentar istirahat gitu kan. Itu 1,5 jam, tapi turun sampai lari 3 jam. Di pegunungan itu cuaca tidak menentu, yang pertama itu, dan ketahanan semua orang tidak sama, dan waktu itu mayoritas yang ikut perempuan. Posisi kendaraan kita tuh nitip di rumah orang. Kalau kita pergi terlalu lama, nggak enak juga sama yang kita titip di kendaraan. Maksud iya ini naik berhari-hari, ntar malah disusul orang. Kita meneliti suatu wilayah, tapi nanti disusul orang karena dikira hilang di sana, gitu kan. Banyak hambatan di situ, banyak hambatan yang sifatnya ini. Tapi minimal beberapa titiknya kita udah inilah, udah tandain dengan GPS lokasinya sini. Dua presiden diterima di sana memang, tapi dua presiden ini kan beda dengan yang setelahnya. Beda, dengan itu beda. Dua presiden dan satu raja, yang saya tahu itu ya. Karena itu kan pasti privacy. Cuman kalau yang dua kan itu diumumkan. Ini privacy saya nggak ngerti apakah bisa ke sana atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau yang saya tahu persis itu 3 orang ini yang jelas bisa, plus satu Paranporo Raton Jogja Pleret itu ya 4 orang yang selalu menggunakan Jalur Sengoro untuk menuju ke sana. Makanya perginya ke sana bawa mobil, bukan jalan kaki. Jadi bukan menghilang gaib gitu, enggak. Memang mobilnya bawa kok ke sana. Karena dari pihak sana itu kan apa-apa serba gampang. Karena bagi mereka itu semuanya itu kita itu dianggap sangat primitif gitu loh. Jadi sebegitu gampangnya bagi mereka untuk ngatur di sini itu kayak seperti itu, karena perbandingan kemampuan secara teknologinya perbandingan kelas 2 SD dengan S2. Bandingan minimal ya, maksimumnya mungkin lebih dari itu. Kalau tidak terbuka maka tidak akan ada kolam segaran, Pak. Segaran itu artinya segoro buatan kan. Itu menunjukkan bahwa ada loh segoro buatan gitu. Tidak akan ada istana Balai Kambang, istana terapung, tidak akan ada hubungan dengan sana gitu. Jadi ini ada dari Majapahit ada, makanya ada Pangeran Samudro segala kan waktu zaman Majapahit ada hubungan antara kita dan Majapahit dan sana itu sudah dari lama dan itu terjalin turun temurun gitu. Jadi Mataram itu hanya melanjutkan. Indonesia melanjutkan sayangnya cuma sampai presiden kedua. Jadi kan menunjukkan di mana sih sebenarnya posisinya, apakah tepat di selatan kita? Enggak kan, walaupun posisi selat buatan ya, berarti ada kata tanannya itu, jadi selat ya, bukan lautan ya. Lautnya kan malah di utara itu, ada timur laut sama barat laut. Tapi lihat di sebelah barat selatan itu sebutnya kan barat daya. Daya itu kan kekuatan, jadi kekuatan negara kita ada di sebelah situ gitu loh. Posisi ada di situ, gitu maksudnya. Kalau kita memperhatikan laut, maka lapisan grey area tersebut, lapisan abu-abu itu, makin ke barat makin jelas, makin ke timur makin tipis, makin ke Bali makin tipis, makin kelihatan makin tipis. Tapi makin ke daerah Pasundan ini makin jelas, makin tebal. Jadi matahari sunset itu tidak bisa sampai nyentuh batas cakrawala, itu akan makin kelihatan itu di arah Pasundan, makin tebal. Dan lucunya kita juga menyebut daerah yang misterius dikatakan daerah abu-abu kan, kelihatan abu-abu kan, bukan daerah hijau-hijau atau daerah ini kan sebetulnya grey area. Pola menutupnya mereka, jadi keraton mereka itu ada di permukaan tapi ditutup dengan kubah yang kemudian di atas kubah itu dialirin air dan tebalnya itu 200 meter itu. Jadi kalau kapal Indo Amerika aja masuk pasti akan tenggelam itu kena gerojokannya.
Seperti itu. Dan ini ada di Mekarsari karena Pak Harto yang bikin, karena Pak Harto kan memang pernah ke sana, jadi dia sengaja menunjukkan seperti ini loh posisi Keraton Atlantis di selatan kita, gitu loh. Nah, kan memang Mekarsari itu kan dibikin oleh Pak Harto. Dan Pak Harto kan orang yang memang benar-benar tahu, sehingga bahkan posisi sana memang beliau tidak banyak bercerita, tidak banyak cerita, tapi ya itulah beliau tahu benar orang, karena ya memang tidak mau ini apa namanya jangan sampai salah gara-gara jelas terus kemudian masyarakat kurang sopan dengan menggunakan adanya kerajaan di selatan kita, sehingga akhirnya malah sana kita jadi diserang oleh mereka gitu kan. Jadi kayak ketutup air gitu loh. Dan itu menutupi keseluruhan. Jadi bukan hanya bagian tengah saja. Maka bagaimana mungkin orang mau masuk ke sana kalau ininya belum dibuka dulu. Dan ininya gerbangnya belum dibuka, terus ininya belum dibuka, nggak bisa masuk. Bukan hantu, karena pakai teknologi mereka itu. Segoro Yoso, segoro itu kan samudra Pak, Yoso itu artinya buatan, jadi artinya segoro buatan. Jadi ada samudra buatan yang posisinya ada kalau dari keraton itu ada di selatan barat kan, barat daya kan, dari keraton itu harusnya segoro Yoso itu posisinya. Jadi keraton Jogja itu kan ngadep ke arah utara, ngadep ke arah Merapi. Selatan sedikit ke arah barat ada yang namanya Segoro Yoso. Nah, di situ kan menunjukkan sesuai dengan di peta kan. Ada daerah kekuatannya Indonesia di barat daya kita itu loh. Jadi ada segoro buatan di barat daya kita. Taman Sari Jogja. Nah, itu kan menunjukkan di ujung sebelah sana itu kan ini ada air, terus di ujung sebelah sana itu ada keraton gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa keraton itu ada di belakang air gitu loh. Gitu. Dan di Taman Sari sendiri itu kan nanti ada terowongan-terowongan tuh yang menuju ke arah selatan. Nah, masuk iya hantu butuh terowongan gitu. Kalau memang beliau itu adalah hantu, memang butuh terowongan kan enggak. Tapi kalau memang bukan hantu, ya butuh terowongan. Jadi kan ada posisi yang tadi kalau di mata angin itu kan ada selatan, terus kemudian timur selatan dinamakan Tenggara, terus barat selatan dinamakan barat daya. Yang barat daya tadi kita tunjukkan bahwa itu maksudnya kekuatannya dari sana, di keratonnya sebelah sana. Yang Tenggara itu kan maksudnya dalam bahasa kita dalam bahasa versi saya gitu, Tenggara itu artinya pertanda. Nah, pertandanya dari sana akan terus terjaga, karena ini berarti kan memang ada sesuatu yang sedang mereka tunggu di negara kita. Mereka tunggu apa itu bukan saya yang menunggu ya, jadi saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu memang ada sesuatu yang mereka tunggu di negara kita, maka mereka jaga benar. Yang mereka jaga kan pada posisi di mana akan adanya sesuatu yang munculnya dari mana gitu. Karena mereka juga tidak berkepentingan untuk daerah yang lain. Masalahnya itu. Nah, kita nggak tahu yang dijaga mereka itu yang sebelah mana, kita belum tahu. Tapi paling tidak Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan beberapa daerah yang lain itu masih termasuk daerah yang mereka jaga. Karena sampai dengan hari ini itu belum lepas kan. Dermaga itu kan berarti itu di dekat sesuatu yang besar. Nah, ini kan menyangkut masalah Sungai Berantas yang dulu saya ceritakan. Teman, saya tidak akan detail menceritakan Sungai Berantas, karena ini resikonya sangat besar kalau kita ceritakan. Nanti bisa dianggap menakut-nakutin orang banyak. Tapi tidak di Jawa Timur, tapi ada di dekat. Ya, memanjang dari utara ke selatan dan lewat dekat tempat kita gitu. Pada saat akan masuk Taman Sari itu kan ada dua hal. Yang pertama ada dua naga kanan kiri Pak yang jaga. Dua, kita masuk ke arah terowongan. Tujuannya diadakan naga. Naga itu kan digambarkan bergelombang. Itu kan menjaga supaya ombak dari laut yang di kanan kiri kita itu tidak menenggelamkan mobil yang masuk yang digunakan oleh orang yang diundang oleh sana gitu. Kenapa kok daerah itu jadi datar, tidak ada ombaknya? Karena dijaga oleh itu, kanan kirinya ada itu. Ketika Jolo Sengoro digelar, maka kanan kiri pasti harus ada dua naga yang jaga supaya ombak tersebut tidak mengganggu jalur yang di tengah. Itu ada nogonya yang cukup komplit kan Pak gambarannya. Jadi kan itu artinya kan Keraton Jogja dan Solo itu seharusnya kan mengerti bagaimana menggunakan gamelan ini untuk
untuk mendatangkan atau untuk berkomunikasi dengan sana, sehingga naganya bisa didatangkan untuk menutup kanan kirinya ombak tadi. Makanya ada ini, makanya kan kalau Kiai Guntur Laut itu kan gongnya itu ada yang namanya Kiai Gendroyono. Nah, itu si Gendroyono ini yang akan memberitahukan ke sana seharusnya. Jadi ini memang gabungan antara mistis dan non mistis. Jadi istilahnya Pak Posnya mistis, tapi yang menerima pos, menerima suratnya bukan mistis gitu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.